Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi perencanaan dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita akan mempelajari fungsi perencanaan dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Jadi, bab sebelumnya itu telah menjelaskan bagaimana pentingnya suatu fungsi perencanaan dalam manajemen organisasi perusahaan. Salah satu jenis perencanaan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya adalah perencanaan jangka panjang atau strategic planning. Nah, kalau perencanaan ini eh, dimaksudkan itu bukan untuk sekedar mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang, akan tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang. Nah, minggu ini kita akan mempelajari bagaimana cara perusahaan dapat memelihara keberlangsungan operasinya dalam jangka panjang, yaitu dengan penerapan manajemen strategis. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita harus paham dulu nih, istilah yang mencakup dengan manajemen strategis, khususnya istilah strategis. Jadi, apa yang dimaksud dengan strategis? Strategis atau strategi itu merupakan rencana komprehensif untuk mencapai suatu tujuan organisasi, di mana nantinya itu diperlukan untuk memperoleh profit bagi suatu perusahaan atau suatu organisasi. Namun tidak hanya sekedar untuk mencapai tujuan organisasi, strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Contohnya, jika bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, eh, kita belajar definisi mengenai manajemen strategis. Jadi, manajemen strategi itu merupakan suatu proses bagaimana strategi itu disusun dan diimplementasikan yang nantinya akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, jadi manajemen strategi ini adalah proses. Nah, proses apa? Yang pertama, sebagai proses perencanaan strategi. Dia berisi penentuan tujuan dan penyusunan strategi. Yang kedua, implementasi strategi, yang terdiri dari pelaksanaan strategi dan pengendalian dari implementasi strategi yang dijalankan nantinya. Jadi ada 3 komponen strategi. Komponen strategi ini nantinya digunakan dalam menentukan strategi apa yang akan dilaksanakan dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, ketiga komponen itu adalah yang pertama, kompetensi yang berbeda. Adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan melakukannya dengan baik dibanding dengan perusahaan lainnya. Jadi, dalam pengertian lain, kompetensi ini berbeda makna kelebihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya gitu. Jadi misalnya contohnya gini, perusahaan Amazon itu menerapkan atau memiliki kelebihan di bidang pemasaran dan pembayaran secara online, yang merupakan salah satu kompetensi yang dimiliki oleh perusahaannya yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis dengan perusahaannya. Tuh. Nah, jadi kompetensi yang berbeda ini akan menjadi kekuatan bagi strategi yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan. Yang kedua itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup adalah di mana organisasi atau perusahaan tersebut beraktivitas, baik secara lokal, regional, ataupun internasional.
Oleh karena itu, strategi yang dilakukan itu mencangkup ruang lingkup yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Jadi dia berdasarkan dari tingkat mana nih perusahaan itu berkompetensi. Jadi apakah di tingkat lokal, regional, ataupun internasional. Nah, terus komponen yang ketiga yaitu adanya distribusi sumber daya. Adalah bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Contohnya, perusahaan raksasa General Electric memanfaatkan profit yang diperolehnya dari Amerika untuk diinvestasikan di Asia dan di Eropa sebagai strategi ekspansi yang dilakukannya. Nah, jadi eh, bagaimana nih peran perusahaan itu memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk menerapkan suatu strategi perusahaan yang nantinya akan mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasinya. Oke, terus kita lanjut ke jenis strategi. Jadi, dalam suatu perusahaan, jenis strategi itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, strategi di tingkat perusahaan, yang kedua, strategi di tingkat bisnis, dan yang ketiga, strategi di tingkat fungsional. Nah, begini strukturnya, penjelasannya. Strategi di tingkat perusahaan, yaitu adalah persaingan antara perusahaan dalam sektor bisnis yang dijalankan secara keseluruhan. Nah, jadi ini persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang mana menjalankan bisnisnya itu di bidang yang sama. Contohnya itu persaingan antara kelompok perusahaan Indofood dan Wings Food. Yang kedua ini di tingkatan strategi di tingkat bisnis, yaitu adalah alternatif strategi yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan persiapan bisnis yang dijalankannya pada beberapa jenis bisnis yang diperdagangkan. Contohnya, yaitu persaingan antara mie sedap dengan super mie rasa sedap, menunjukkan bahwa strategi pada tingkat bisnis, yaitu pada bisnis mie instan. Yang ketiga, strategi di tingkat fungsional, yaitu strategi yang dilakukan pada beberapa bagian unit bisnis. Jika kita lihat dalam struktur perusahaannya, strategi di tingkat fungsional itu berada di bawah, yaitu ada di unit bisnis misalnya di riset dan pengembangan, produksi dan operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Jadi pengertiannya kalau strategi di tingkat fungsional itu adalah strategi yang dilakukan pada beberapa bagian unit bisnis. Contohnya, iklan yang berganti-ganti pada produk Sunsilk dan Pantene menunjukkan strategi pada tingkat fungsional, di mana kedua perusahaan melakukan strategi pada bagian pemasarannya. Nah, jadi strategi di tingkat fungsional ini dilakukan hanya salah satu bagian unit bisnis. Nah, kalau tadi contoh yang tadi itu ada di bagian pemasarannya gitu. Jadi bagaimana mengembangkan strategi di salah satu unit bisnisnya gitu. Apakah nanti di bidang riset dan pengembangan, produksi operasional, pemasaran, SDM maupun keuangannya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan penyusunan strategi. Jadi penyusunan strategi itu digunakan untuk memenangkan persaingan bisnis yang dijalankannya, serta untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, untuk melakukan strategi, dilakukan proses penyusunan strategi yang pada dasarnya terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu adalah penilaian keperluan penyusunan strategi. Yang kedua itu analisis situasi internal dan eksternal. Yang ketiga itu ada pemilihan strategi. Nah, nantinya dari ketiga fase ini, maka strategi mana yang akan diimplementasi atau dijalankan.
Nah, jadi kita akan membahas nih satu persatu bagaimana proses penyusunan strategi. Yang pertama dari penilaian keperluan penyusunan strategi. Jadi, sebelum strategi disusun, itu perlu ditanyakan terlebih dahulu, apakah memang perlu dilakukan penyusunan strategi, baik strategi baru maupun perubahan strategi yang sudah ada. Perlu dilakukan atau tidak gitu. Nah, hal ini terkait dengan apakah strategi yang akan dilakukan memang sesuai dengan tuntutan perubahan di lingkungan ataupun sebaliknya. Jadi, salah satu cara untuk menilai perlu tidaknya sebuah strategi baru adalah dengan menilai strategi yang sedang dijalankan, baik buruknya serta hasil yang diperoleh perusahaan dengan penggunaan strategi tersebut. Nah, ini jadi kita harus melakukan penilaian bagaimana, apakah strategi yang sudah kita buat itu perlu disusun ulang ataukah perlu diganti dengan strategi yang baru nih untuk, lebih mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, terus langkah yang kedua, itu kita akan menganalisis situasi internal maupun eksternal. Jadi, pada tahap ini perusahaan perlu melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi, sekaligus juga menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, biasanya salah satu pendekatan yang paling populer dalam fase ini adalah analisa SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi, kita akan menganalisa bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, contohnya apa? Contohnya dari analisis SWOT, misalnya yang pertama, apa yang menjadi kekuatan bagi suatu perusahaan atau suatu organisasi? Misalnya, sumber daya manusia yang produktif itu merupakan suatu kekuatan bagi suatu organisasi. Nah, yang kedua, apa yang menjadi kelemahan? Contohnya kita ambil misalnya adanya keterbatasan dana, itu menjadi kelemahan bagi suatu organisasi. Terus yang ketiga, itu, setelah kita analisis, maka keluarlah tantangan. Ma Keluar tantangan yaitu jumlah pesaing yang bertambah, tuh, karena banyaknya, perusahaan baru bermunculan dengan bisnis yang sejenis. Pelua yang terakhir yaitu adalah analisa peluang. Peluangnya itu apa? Kebutuhan akan produk yang ditawarkan perusahaan itu terus bertambah. Nah, jadi itu merupakan suatu peluang bagi suatu organisasi atau perusahaan yang kita jalankan. Atau pendapatan masyarakat meningkat gitu. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, berarti daya beli akan produk yang kita jual itu semakin meningkat juga gitu. Makanya itu dijadikan suatu peluang. Nah, untuk analisis situasi internal dan eksternal, itu kita harus melihat nih bagaimana kita menciptakan suatu kekuatan dan peluang. Dan kita juga harus melihat apa kelemahan kita dan bagaimana tantangan yang ada di, luar bisnis kita atau luar organisasi kita, seperti itu. Oke, ini tahapan kedua. Selanjutnya untuk tahapan ketiga, yaitu dengan adanya pemilihan strategi. Nah, jadi setelah perusahaan tuh melakukan analisa terhadap keadaan internal dan eksternal perusahaan, maka perusahaan perlu menentukan strategi yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada. Jadi, pada dasarnya itu alternatif strategi dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, strategi yang cenderung mengambil resiko atau yang disebut dengan strategi yang menyerang atau strategi agresif. Yang kedua, strategi yang cenderung menghindari resiko atau kita sebut dengan strategi bertahan atau defensif. Yang ketiga, strategi yang memadukan antara mengambil resiko dan menghindari resiko. Nah, jadi kita campurkan yang ketiga ini. Nah, jadi, untuk pemilihan strategi itu kita harus melihat nih, bagaimana kondisi
Di perusahaan atau suatu organisasi yang kita jalankan. Jika perusahaannya memiliki banyak kelebihan dan memiliki peluang yang tinggi, maka kita akan memilih strategi agresif, yaitu strategi yang cenderung dengan mengambil resiko. Namun, jika kelemahan dan tantangan lebih banyak dimiliki oleh perusahaan, maka kita akan memilih jenis strategi defensif atau strategi yang cenderung menghindari resiko. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah memilih nih strategi yang tepat untuk dijalankan oleh perusahaan kita atau suatu organisasi kita, maka nantinya tujuan yang akan kita capai itu dapat terlaksana dengan mudah. Tuh. Nah, jadi proses dalam manajemen strategi. Jadi, jika penyusunan strategi itu telah diketahui prinsip secara umum, terus bagaimana manajemen strategi dilakukan? Jadi kita yang pertama itu kan harus menganalisis lingkungan. Jadi yang pertama itu, kita menetapkan apa yang menjadi visi dan misi oleh suatu organisasi. Setelah itu kita menetapkan nih tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi ini juga nanti akan dipengaruhi oleh, analisis lingkungan, yang di mana akan mempertimbangkan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal gitu, untuk proses penyusunan strateginya gitu. Jadi kita harus menganalisa juga, analisis lingkungannya dari sisi internal maupun eksternal. Setelah strategi disusun, maka strategi itu akan diimplementasi atau dijalankan. Nah, setelah strategi itu dijalankan, maka harus ada namanya evaluasi, monitoring, atau perbaikan. Nah, jadi setiap tahapan itu dilakukan perbaikan apabila perlu gitu. Jadi kalau misalnya dari tahap satu ke tahap 2 itu sudah berjalan, dengan baik, maka tidak perlu dilakukan perbaikan. Terus lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Nanti di tahap akhir, kita lihat nih apakah strategi itu sudah bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, ataukah strategi yang telah kita buat tadi itu perlu dilakukan, perbaikan, tuh. Kalau misalnya perlu dilakukan perbaikan, maka strategi, yang telah kita buat itu kita lihat nih apakah bisa, eee, memperbaiki atau kita harus membuat dengan strategi yang baru, seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan untuk perkuliahan hari ini mengenai proses perencanaan dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Nah, ini ada tugas struktur pertama yang harus kalian kerjakan. Jadi tugas ini merupakan tugas kelompok. Masing-masing kalian harus membuat kelompok terdiri dari 3 orang. Kelompoknya bebas. Jadi satu kelompok 3 orang, maksimal 3 orang. Yang kedua, mencari contoh perencanaan bisnis dari berbagai sumber, baik dari majalah bisnis ataupun dari internet. Yang ketiga, dari perencanaan bisnis yang telah kalian peroleh, maka kalian identifikasi berbagai keputusan yang telah ditentukan. Misalnya, apa yang menjadi tujuan perencanaan bisnis tersebut, bagaimana metodenya, bagaimana prosedurnya, dan apa strateginya, dan lain-lain yang telah dipilih. Terus yang ketiga, buatlah perkiraan alternatif yang mungkin ada dari pilihan keputusan tersebut, masing-masing 3 alternatif. Nah, jadi, nggak semua keputusan yang kalian analisis itu ada alternatifnya. Jadi kalian sesuaikan saja, menurut kalian alternatif apa yang harus kalian ambil dari pilihan keputusan yang telah kalian buat. Terus yang, kelima, yaitu tugas ini dikerjakan dalam bahasa kalian masing-masing, tidak menjiplak buku, internet, ataupun kawan kelompok lainnya. Dan masing-masing kelompok tidak diperbolehkan mengidentifikasi contoh perencanaan bisnis yang sama. Artinya, setiap kelompok itu
tidak disarankan untuk menganalisa perencanaan bisnis yang sama. Oke, instruksi selanjutnya, outline tugas berupa judul perencanaan bisnis, penyusun, identifikasi keputusan, dan perkiraan alternatif. Yang pertama itu judulnya apa, yang kedua tujuan, yang ketiga komoditas, dan seterusnya. Kerjakan tugas ini diketik di kertas ukuran A4 dengan margin kiri 4 dan margin lainnya 3 cm. Font yaitu Times New Roman 12 poin dengan 2 spasi maksimal 5 halaman termasuk daftar pustaka. Jadi tidak perlu ada halaman cover, cukup beri nama, kelompok, dan NPM masing-masing di halaman pertama, dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Masing-masing dari kelompok juga mempersiapkan tugas dalam file PPT untuk dipresentasikan dan didiskusikan minggu depan. Jadi kita minggu depan itu akan mempresentasikan, semua kelompok akan mempresentasikan tugas struktur 1 ini. Tugas dikumpulkan dalam forum Siakadu kelas, dalam bentuk format file PDF dan PPT. Catatan, periksalah dahulu hasil ketikan Anda sebelum dikirimkan. Jangan sampai ada kesalahan ketik. Yang kedua, lampirkan perencanaan bisnis yang Anda jadikan objek identifikasi. Nah, apabila kalian mendapatkan contoh perencanaan bisnisnya dari jurnal, maka jurnal yang telah kalian identifikasi itu kalian lampirkan di dalam makalah perencanaan bisnis kalian. Nah, apabila itu dari YouTube, gitu kan, itu bisa kalian fotokan atau kalian capture bagian halaman YouTube-nya atau link-nya. Link YouTube-nya itu bisa kalian tulis di lampiran. Seperti itu ya. Nah, jika ada pertanyaan mengenai tugas struktur 1 yang akan kalian kerjakan dan kalian presentasikan minggu depan, itu dapat kalian tanyakan dalam grup WhatsApp. Oke. Oke, saya rasa cukup perkuliahan dalam minggu ini mengenai fungsi perencanaan dalam manajemen strategis perusahaan. Jika ada hal lain yang ingin kalian diskusikan atau kalian tanyakan, bisa langsung ditanyakan dalam grup WhatsApp. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk presentasi dan diskusi tugas struktur 1. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menonton video pembelajaran berikut ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.